Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua peserta didik, hari ini Ibu akan mencoba untuk membahas materi bab 3, yaitu tentang pencatatan keuangan pemerintah daerah. Di bab 3 ini akan ada 6 subbab. Di 6 subbab ini akan Ibu bikin atau Ibu buat menjadi 3 video. Video ini merupakan video part pertama dari bab 3. Dan video pertama ini berisi tentang pengelolaan keuangan daerah dan program rencana pembangunan daerah. Marilah kita mulai untuk membahas tentang pengelolaan keuangan daerah. Di dalam pengelolaan keuangan daerah, hal pertama yang akan kita bahas yang pasti adalah tentang keuangan daerah. Apa itu keuangan daerah? Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah ini tertuang dalam PP nomor 58 tahun 2005 pasal 2 yang meliputi A. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. B. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembayaran tagihan pihak ketiga. C. Penerimaan daerah. D. Pengeluaran daerah. E. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. F. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum. Pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan akuntansi daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam PP nomor 58 tahun 2005 pasal 3 yang meliputi A. Asas umum pengelolaan keuangan daerah. B. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah. C. Struktur APBD. D. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA, SKPD. E. Penyusunan dan penetapan APBD. F. Pelaksanaan dan perubahan APBD. G. Penatausahaan keuangan daerah. H. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. I. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD. J. Pengelolaan kas umum daerah. K. Pengelolaan piutang daerah. I. Pengelolaan investasi daerah. M. Pengelolaan barang milik daerah. N. Pengelolaan dana cadangan. O. Pengelolaan utang daerah. P. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Q. Penyelesaian kerugian daerah. R. Pengelolaan keuangan badan layanan umum. Dan yang terakhir
S. Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 4, meliputi A. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. B. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Kemudian kita lanjut ke subbab yang B, yaitu tentang program rencana pembangunan daerah. Di sini program dapat diartikan sebagai penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sebagai bagian dari misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personal atau SDM, barang termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dan beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai input untuk menghasilkan output dalam berbagai jasa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJMD. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD. Merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Kebijakan Umum APBD KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarnya untuk periode 1 tahun. Kebijakan umum APBD menurut kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkret dalam pencapaian target. Kebijakan umum APBD berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 34 meliputi yang A. Kepala daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat 1 menyusun rancangan kebijakan umum APBD. B. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 berpedoman pada penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Mendagri setiap tahun. C. Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. D. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepada kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD. 3. Prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD. Ketentuan menyusun PPAS antara lain: A.
Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah SKPD yang melaksanakan dan program kegiatan terkait. B. Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan belanja dan pembiayaan. C. Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah sasaran SKPD yang melaksanakan. D. Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD. Program dan kegiatan belanja tidak langsung atau belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. 4. Surat edaran kepala daerah. Surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA SKPD atau RKA PPKD. RKA PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Berdasarkan Permendagri nomor 59 tahun 2007, pasal 89, surat edaran memuat hal-hal sebagai berikut. A. Prioritas pembangunan daerah dan program kegiatan yang terkait. 5. Rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKA SKPD. RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, belanja tidak langsung, dan belanja langsung. Program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. RKA SKPD memuat rencana pendapatan belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan. Dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja serta perakiraan maju untuk tahun berikutnya. Berdasarkan PP nomor 58 tahun 2005 meliputi A. Pasal 37 tentang penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun perakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. B. Pasal 38 itu tentang penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan pengintegrasian seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. 6. Rencana kerja dan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah atau RKA SKPD. RKA SKPD adalah rencana kerja dan anggaran badan, dinas, biro keuangan selaku bendahara umum daerah. A. RKA PPKD memuat rencana pendapatan belanja dan pembiayaan yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan belanja dan pembiayaan. B. Untuk pendapatan memuat dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang syah. C. Belanja memuat belanja bunga, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, belanja tak terduga. D. Pembiayaan meliputi penerimaan, pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan.